in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Are cat. you ready, guys? Hai Kapten. Are you ready, guys? Hai Kapten. I can hear you. Hai Kapten. Alkindi satu. Kita kelompok satu. Semua jadi satu. Kita nomor satu. Pasti juara satu. Timur ke barat, selatan ke utara, ayo kumpul sama-sama, kita satu kelompok satu. Siapa kita? Alkindi. Kelompok satu. Alkindi. Alkindi di mana? Di puncak suara. Alkindi. Satu hati, satu semangat, satu kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Alkindi akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Narjuna Jatila, biasanya dipanggil Arjun sebagai ketua kelompok. Saya Muhammad Maulidul Mu'addam, biasa dipanggil Maulid. Saya Ahmad Wahyudi, biasanya dipanggil Wahyu. Saya Muhammad Alwariwana, biasa dipanggil Yoga. Saya Sarifuddin Al-Hafid, bisa dipanggil Hafid. Saya Muhammad Amiril Malufi, biasa dipanggil Lufi. Saya Dinda Dewi Rohil Harisa Putri, biasa dipanggil Hilo. Saya Umi Atika Maktum, dipanggil Umi. Saya Nuri Izabila, biasa dipanggil Iza. Saya Mazidatul Rizkia, biasa dipanggil Iit. Saya Etika Nur Mahmudiyah, biasa dipanggil Tika. Saya Desi Amalia, biasa dipanggil Desi. Saya Aisyah Hanim Nafisa, bisa dipanggil Hanim. Saya Min Amrina Rasyada, biasanya dipanggil Mirna. Saya Ikhda Zuliani Maulidia, biasanya dipanggil Zuli. Saya Saidiatus Isnaini, biasa dipanggil Iis. Itu tadi merupakan perkenalan dari kelompok 1 Alkindi. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang sejarah dari nama kelompok kami. Alkindi merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan penerjemah Muslim pada abad ke-9 dari Kufa. Dikenal sebagai filsuf Arab pertama dan bapak filsafat Islam karena menjadi jembatan antara filsafat Yunani dan Islam dengan menerjemahkan dan mengislamkan banyak teks kuno. Beliau bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu seperti matematika, musik, dan astronomi serta kedokteran. Alkindi meyakini bahwa akal dan wahyu adalah dua jalan kebenaran yang diselaraskan dan meninggal pada tahun 973 Masehi. Kehidupan dan latar belakang, lahir dan asal-usul. Alkindi berasal dari Kufa, Irak, sekitar 801 Masehi, dan dari keluarga bangsawan suku Kinda. Ia menempuh pendidikan di Kufa, Basrah, dan Baghdad, di bawah bimbingan para ahli pada masanya. Alkindi bekerja di Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan di Baghdad, dan merupakan seorang guru bagi putra Khalifah Al-Mustahim. Dari kontribusi intelektual dan karya penerjemah dan penulis, ia adalah seorang penerjemah karya yang ulung, menerjemahkan karya-karya penting dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab dan mengembangkan kosakata Arab. Alkindi menulis sekitar 260 kitab tentang berbagai bidang filsafat dan agama. Alkindi adalah orang pertama yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuai kesanggupan manusia. Dalam karya-karyanya, Alkindi selalu berusaha menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Beliau juga meyakini akal dan wahyu akan membawa kebenaran yang sama.
ilmu lain seperti ilmu musik. Beliau adalah ahli teori musik pertama di dunia Arab. Dia juga memindahkan sistem tonal Yunani ke kecapi Arab. Al-Kindi menulis tentang sistem bilangan India, geometri, dan optik. Ilmu lain Al-Kindi juga memberikan kontribusi pada astronomi dan kedokteran. Pengaruh dan warisan Bapak filsafat Islam. Al-Kindi disebut demikian karena perannya yang sangat besar dalam memperkenalkan dan mengadaptasi filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Inspirasi bagi generasi berikutnya, karya-karyanya memberikan dasar bagi para filsuf muslim besar lainnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyid. Jembatan budaya, ia berperan penting sebagai jembatan antara kebudayaan dan pengetahuan Yunani dan Arab. Para sejarawan memberi julukan kepada Al-Kindi sebagai filosof Arab, dikarenakan dia adalah satu-satunya filosof muslim keturunan Arab asli yang bermoyang kepada Yakub ibnu Qastan yang bermukim di kawasan Arab Selatan. Kufah lebih cenderung kepada studi-studi akliyah, dan dalam lingkungan intelektual inilah Al-Kindi melewatkan masa kekanak-kanakannya. Dia menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, kesusastraan, dan ilmu hitung, yang kesemuanya itu merupakan kurikulum bagi semua anak muslim. Dua prinsip Al-Kindi. Satu, yang tidak terbatas tidak dapat menjadi aktual. Dua, benda, waktu, dan gerak adalah hal yang bersamaan. Semuanya ada secara bersamaan. Dua cara antara kedua ujung benda yang sama adalah sama dalam aktualitas dan potensialitas. Sejarah ilmu pengetahuan yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Abu Yusuf Al-Yaqub bin Al-Kindi. Al-Kindi ialah penggerak tradisi filsafat yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Islam. Al-Kindi mengajukan keberadaan intelek terpisah yang aktif secara permanen untuk menjelaskan bagaimana manusia mengetahui hal-hal yang dapat dipahami. Al-Kindi mencoba menunjukkan bahwa suatu benda nyata tidak dapat menjadi penyebab dirinya sendiri dan tidak dapat menjadi satu. Beliau telah berpikir bahwa setelah menetapkan ketiga poin ini, beliau telah menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta.